Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan untuk kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki segala aktivitas kita, dan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah tanda seseorang akan meraih kejayaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berusaha mempraktekkan segala sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Lisan adalah nikmat terbesar agar bisa kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah bahwasanya lisan ini bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan sebaliknya lisan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang mampu menjamin untukku, dia mampu menjaga apa yang berada di antara dua jenggotnya. Maksud Nabi SAW, siapa yang mampu menjaga lisannya, kemudian dia mampu menjaga ma baina fakhidaihi, apa yang di antara kedua pahanya, maksudnya adalah kehormatan. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang mampu menjaga lisan, yang mampu menjaga kehormatan, maka aku jamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagai contoh bahwasanya lisan seseorang itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Sebaliknya, jika dia tidak mampu menjaga lisannya, maka waliyadzu billah dia akan terjatuh dalam neraka jahanam waliyadzu billah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan di zaman sekarang sungguh sangat dibutuhkan. Sebuah keharusan seorang muslim menjaga lisannya
agar dia tidak berbicara tentang perkara-perkara yang dia tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Terlebih lagi kita berada di zaman hampir banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ikut terdorong berkomentar, berbicara perkara-perkara yang sebenarnya itu tidak ada kepentingan baginya, tidak ada urusan untuknya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ungkapan-ungkapan yang akan hendak kita ucapkan, dan kita tidak boleh berkomentar hal-hal yang itu bukan urusan kita. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, orang-orang yang tidak berfikir dengan ucapannya maka akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu ungkapan yang dia tidak pikirkan, kemudian ucapan tersebut mengandung dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapan tersebut menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat, namun aku ingin nasihat itu engkau ringkaskan untukku. Apa kata Nabi SAW? Di antara nasihat yang disampaikan adalah wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Maka janganlah engkau mengungkapkan suatu ucapan yang penyesalannya nanti akan kau tuai pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kalimat yang hendak akan kita ucapkan, agar kita tidak menyesal di hari kiamat nanti. Karena sungguhnya segala hal yang terucap, apapun itu yang kita ungkapkan dari lisan kita, pasti akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu kata yang kita ucapkan kecuali telah ada dua malaikat yang mengintai dan mencatat setiap ucapan-ucapan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan sebagai pesan dan nasihat untuk kita semua. Kata beliau, lisanul hakim wara'a qalbihi fa in arada an yaqula raja'a ila qalbihi fa in kana lahu qala wa in kana alaihi amsaka. Kata beliau, lisannya orang-orang yang bijak, lisannya orang-orang yang berpendidikan, yang belajar ilmu syar'i, lisannya itu berada di belakang hatinya. Ketika dia ingin berbicara, maka dikembalikan ke hatinya, dia pikirkan. Orang bijak ketika dia mengucapkan, dia berpikir jika ungkapan itu mengandung pahala keridhaan Allah, dia ucapkan. Namun sebaliknya, jika ucapan itu malah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahan. Inilah orang yang bijak. Wa anal jahil, kata beliau, kemudian sebaliknya, adapun orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak belajar ilmu syar'i, beliau mengatakan qalbuhu fi tarfi lisani, hatinya itu ada di ujung lisannya, la yarji' ila qalbi, ketika dia mengucapkan sesuatu, dia tidak pernah mengembalikan, tidak pernah berpikir apakah ucapan ini mendatangkan pahala atau dosa. Ma jara 'ala lisanihi takallama bih. Orang bodoh, apa yang terlintas di lisannya dia ucapkan tanpa dia pikirkan hasil akhirnya nanti. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebagai contoh bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifati sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mensifati Safiyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Safiyata biyadiha hakadha." Ya Rasulullah, sesungguhnya Safiyah itu adalah wanita sambil memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini ya Rasulullah. Para ulama mengatakan, Aisyah ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Safiyah itulah perempuan yang pendek." Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ucapan Aisyah yang mensifati Safiyah dengan kata pendek? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah,
Sesungguhnya engkau telah mengucapkan satu ucapan yang jika ucapan ini dilemparkan ke lautan, lautan itu akan berubah menjadi bau dan busuk. Subhanallah. Ucapan apa yang diungkapkan oleh Aisyah? Hanya kata pendek untuk mensifati Sofiyah. Dan Nabi SAW katakan kata pendek ini jika dilemparkan ke lautan, maka lautan itu akan berubah menjadi bau dan busuk. Maka perhatikanlah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya ucapan pendek mampu merubah lautan yang begitu luasnya menjadi bau dan busuk, lalu bagaimana dengan ucapan-ucapan kita? Dengan ungkapan-ungkapan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan saudara kita, mencela saudara kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, hal-hal atau ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalimat pendek saja mampu merubah lautan menjadi bau dan busuk, ungkapannya lebih itu, yang lebih daripada kata pendek, maka akan lebih merusak lautan dan menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang harus kita perhatikan. Ingat, Nabi SAW mengatakan bahwasanya lisan seseorang bisa menyebabkan dia masuk surga dan bisa menyebabkan dia masuk neraka jahanam waliyadzu billah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir dengan berkata atau mengucapkan perkara-perkara yang baik. Hal ini menunjukkan bahwasanya lisan seseorang itu bisa mempengaruhi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang menepuk dadanya mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ketika dia berbicara hendaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sebaliknya, jika dia tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik, maka hendaknya diam. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang muslim ketika berinteraksi dengan lisannya, maka ia hanya memiliki dua pilihan ketika berbicara, ketika berinteraksi dengan lisannya. Pertama, berkata baik, dan jika dia tidak mampu, maka pilihan kedua yaitu menahan lisannya atau diam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan rahimallahu imra'an. Beliau berdoa mengatakan, ya Allah, semoga Allah merahmati orang-orang amsaka fadlal qaul, menahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang sia-sia, wa qaddama fadlal amal, dan lebih mendahulukan beramal saleh, beristighfar dengan lisannya, berzikir dengan lisannya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita katakan, setiap ucapan kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu ketika sadar setiap ucapan itu pasti akan dihisab, maka berhati-hatilah ketika berinteraksi dengan lisan kita. Jangan sampai ucapan-ucapan yang terlontarkan dari lisan kita menyebabkan penyesalan pada hari kiamat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Man lam yara anna kalamahu min amalihi wa anna khuluquhu min dinihi halaka wa huwa la yash'ur." Barang siapa yang tidak menganggap, tidak melihat bahwasanya setiap ucapannya itu adalah bagian dari amalannya,
dan akhlaknya itu bagian dari agamanya. Maka orang-orang yang tidak merasakan hal itu, tidak menganggap ucapannya bagian dari amalannya, akhlaknya bagian dari agamanya, maka dia telah celaka, binasa dalam kondisi dia tidak mengetahui. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ucapan-ucapan yang akan kita lontarkan dan sampaikan. Jangan sampai nikmat lisan ini yang seharusnya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sebaliknya menjadikan sebab kita hancur di dunia, terlebih lagi di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa manfaatkan lisan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik menjadikan lisan kita ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al jannah وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.